hukum nun mati atau tanwin ada empat. Satu izhar, dua boleh idgham, tiga ikhfa, empat ikhlas. Kita mulai ya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa mengaji kembali di rumah Ibu Nunung yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in-tabi'itnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dilanjut ya Bu. Tadi sampai mana? Hukum nun mati atau tanwin ada empat. Satu izhar, dua boleh idgham, tiga ikhfa, empat ikhlas. Kalau izhar itu harus dibacanya jelas ya Bu ya, jelas. Nun mati bertemu alif, ain, gin, ha, kho, ha ya. Jadi hurufnya ada 6. Contohnya misalnya nun mati bertemu alif, man amana. Nah, jangan ditahan ya Bu, harus jelas. Man amana, nggak boleh ditahan. Man misalnya nggak boleh, mang nggak boleh ya Bu ya. Jadi harus jelas. Man amana. Kemudian yang kedua apa Bu? Idgham ya. Idgham dibagi menjadi dua. Idgham apa Bu? Idgham biguna, idgham bila guna. Kalau idgham biguna itu bi dengan gunah dengan dengung. Jadi bacanya harus rada ditahan dan didengung. Misalnya huruf idgham biguna ada berapa Bu? Ada 4. Ya, mim, nun, waw. Boleh disingkat Bu, jadi yanmu ya, nun, mim, waw, biar memudahkan. Nah, misalnya nun mati bertemu ya, mayyaqulu. Nah, nun ini harus masuk ke dalam huruf idgham bigunah ini, yaitu ya, mayyaqulu. Jangan man yaqulu. Kalau man kan izhar jelas ya Bu ya. Jadi harus mayyaqulu. Ditahan sebentar 3 harokat baru masuk ke huruf ya. Kemudian yang kedua itu idgham bila guna. Hurufnya apa Bu? Lam dengan ro. Mau disingkat lari boleh, mau disingkat laru boleh ya. Asal itu mah mempermudah ibu aja disingkat teh. Lam dengan ro. Misalnya nun mati bertemu ro. Min ro bihim, dibacanya nggak boleh min ro bihim, tapi mir ro bihim. Tapi kalau huruf bila gunah itu ya Bu, jangan didengung ya. Bila bi dengan, la tidak, gunah dengung, dengan tidak dengung. Jadi jangan ditahan. Jadi hanya kan di situ ada tasdidnya ya Bu ya. Jadi masuk ke huruf ro tapi juga tidak boleh ditahan. Mir rabbihim ya, jangan mir. Nah, ya.
jangan ditahan. Mir misalnya nggak boleh. Nah, ro-nya juga Bu, pantulannya jangan terlalu, getarannya jangan terlalu kuat ya. Jadi seperti orang cadel ya Bu ya. Nah, kalau orang cadel tuh gampang berkata ro itu ya. Mir rabbihim. Jadi jangan mirro. Mirro, roriru. Mangga Bu. Roriru. Ya, jadi jangan ro, bahasa Indonesia ya Bu ya. Ro, ri, ru. Nah, nggak boleh, tapi roriru. Nah, seperti itu Bu. Mir rabbihim. Nah, ya. Kemudian apalagi Bu yang ketiga idgham, Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa. Nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa yang 15 ini dibagi 3 ibu-ibu ya, yaitu ikhfa akrob, ikhfa ausat, dan ikhfa abad. Kalau ikhfa akrob hurufnya ta, to dengan da atau dal ya Bu ya. Nah, yang kedua huruf ikhfa ausat. Nah, Bu coba 10. Emute. Sa. Jim. Dal. Zal. Sin. Shin. Qad. Dod. Toma yang tadi. Zo. Satu lagi. Fa. Ya 10 ya Bu ya. Jadi berapa? 3 sama 10? 13. Huruf ikhfa ada berapa Bu? 15. Berarti tinggal 2 lagi. Ikhfa apa? Ikhfa abad. Hurufnya qaf dengan kaf ya. Nah, 3 bagian ini ya memang harus dihafal ya Bu ya. Kalau misalnya nggak hafal tuh agak kesulitan kita ya. Jadi memang harus hafal ibu-ibunya. Nama-namanya kalau nggak dihafal agak kesulitan juga. Nah, bacaannya ini kalau ikhfa akrob itu teh dekat ya Bu ya. Artinya dengungnya itu mendekati ke hurufnya. Misalnya jadi jangan terlalu jauh ke to ya Bu. Dari ming itu Ibu harus langsung siap-siap ke huruf to ya Bu ya. Miltatowi misalnya, miltatowi. Nah, jadi si lidahnya yang di ujung itu harus siap-siap ke huruf ta. To juga sama seperti itu. Nanti banyak contoh-contohnya di Al-Qur'an ya Bu. Nah, kemudian sama yang ausat. Kalau ausat ini tengah-tengah ya Bu ya. Min syarri misalnya, min syarril waswasil khannas. Nah, ketika nun mati ketemu saknya sama itu ditahan juga ya Bu. Jangan langsung ke sa. Kadang kan kalau buru-buru Bu langsung ke huruf shinnya, min syari misalnya. Nah, salah ya Bu ya. Ada jeda sebentar, min syari. Nah, ini pertengahan. Terlalu cepat enggak, terlalu langsung juga enggak. Jadi pertengahan ausat itu. Kemudian yang terakhir abad itu dekat. Artinya dekat tuh apa ya Bu ya? Jadi si kita teh lidah kita itu dekat ke makhorijul huruf yang mau kita tuju ke ikhfa abad itu. Misalnya qaf, milko. Nah, jadi si lidah kita udah siap-siap tuh Bu ke huruf ko. Milko. Ya, di dalam ya Bu, di pangkal tenggorokan lidahnya kena pangkal tenggorokan. Milkob. Jangan mingkobel, tapi milkob. Memang rada-rada susah ya Bu ya, cuman nggak apa-apa, harus sering dilatih ya Bu, sering dilatih. Jangan semau kita misalnya kalau gini juga udah betul kayaknya, jangan ya Bu ya. harus sering berlatih. Atau misalnya huruf, kalau K lebih mudah Bu, misalnya huruf apa, nun mati bertemu kaf misalnya, milka. Nah, K, kalau K itu kan agak keluar ya, agak hames namanya teh.
Nanti kita belajar makhorijul huruf ya Bu ya. Agak keluar. Jadi ada nafas yang keluar sedikit, milka. Nah, kita rasain sendiri. Beda dengan ko. Kalau ko di dalam ya. Kalau ko di dalam lidahnya. Milko. Nah, kalau ka di luar, milka ya. Seperti itu Bu. Sama ditahan juga 3 harkat juga. Jangan terburu-buru. Ya. Milka. Jadi ada sedikit, kita rasain tuh ada sedikit hamas atau napas kita yang keluar sedikit aja. Ya. Terus yang ketiga, tadi yang kedua, yang keempat tuh salah lagi. Yang keempat iklab. Iklab itu hurufnya apa Bu? Nun mati bertemu ba. Nun mati atau tanwin bertemu ba. Jadi hurufnya hanya satu, yaitu huruf ba. Gimana cara bacanya? Nah, bila ada nun mati atau tanwin, nah biasanya itu di atasnya ba itu ada huruf mim ya. Mimnya kecil banget ya Bu ya. Nah, itu teh nun matinya itu berubah menjadi huruf mim dibacanya. Mim ba'di ya. Mim ba'di. Jadi jangan mim ba'di tapi tahan dulu. Mim ba'di. Nah, kalau yang bisa mah Bu ada napas sedikit yang keluar dari karena mendekati ba ini agak ke ifa ya Bu ya, agak dengung. Mim ba'di. Jadi jangan semuanya ditutup bibirnya teh. Kalau bisa ada kertas sedikit di situ. Jadi memang agak susah Bu, cuman nggak apa-apa, berlatih aja terus. Mim ba'di. Jadi kita sendiri yang ngerasain mim ba'di. Jadi nggak mim ba'di mingkem semua, tapi ada sedikit celah yang sekertas lah pula mungkin ya kalau diiniin ke ini sekertas. Nah, seperti itu ada sedikit celah. Jadi seperti ihfa tapi bukan juga. Ya Bu ya. Mim ba'di, bukan mim ba'di juga, bukan mim ba'di. Nah, seperti itu ya Bu. Nanti kita belajar lagi. Nah, mungkin itu Bu pengulangan nun mati atau tanwinnya. Nanti kita belajar lagi, diulang lagi ya Bu ya. Diingat-ingatnya, teorinya emang lumayan Bu, tapi insya Allah prakteknya mah lebih mudah di Al-Qur'an ya. Nah, kita akhiri karena sudah datang sajiannya ini menggoda. Jadi nggak konsentrasi ibu-ibunya. Kita akhiri pengajian kita dengan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajiannya udah datang, ibu-ibu makan ngaliwet. Nasi liwet ibu-ibu, masya Allah. Ibu ya teh nasi liwetnya. Iya. Nasi liwet ala Ibu Nunung. seadanya aja. Sok mangga Ibu der. Sok atuh ibu-ibu bisa Kawitan dimulai. Translate. Digeser sok. Boleh. Sok biar meriung atuh. Ada tempe, ada pete. Sok bisa sambalnya menggoda. Sambalnya menggoda iman. Sok Bu kapayun Bu. Tempe. Itu dikirana hungkut cabe hungkut nih. Makan dulu teman-teman. Ya itu mah Ibu Lili, ini belum. Ada yang gede banget
Nen makannya sedikit, Nen. Makan dulu, Masya Allah banyak banget porsinya. Kelaparan apa ya teh. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.